Sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya terhadap beliau-beliau. Kita doakan guru-guru kita, para kiai, para habaib, para ustadz, para ajengan, para sesepuh yang ada di kampung ini. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya, Allah angkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, kumaha sadayana? Cager, bager? Alhamdulillah. Urang nyaho setik Sunda kasarnya terang-terangnya alusnya terang tuh. Alhamdulillah. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu kabar gembira buat kita. Telah diutus Nabi yang sangat penuh kasih sayang, Nabi yang sayang sama umatnya. Ini kita bisa berkumpul di sini karena berkat jasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkecuali rahmat untuk alam semesta. Jadi dimanapun kita berada, ini adalah berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita di Kerawang dapat kenal dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Kerawang kenal yang namanya masjid, kenal yang namanya sholat 5 waktu, kenal yang namanya bulan Ramadan, kenal yang namanya azan, kenal yang namanya majlis taklim. Semua kebaikan di dalam Islam yaitu dasarnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita bisa duduk di sini, kita bisa mengenal siapa itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kata-kata pepatah orang dulu, tak kenal maka tak sayang. Betul? Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa sayang sama Nabi kalau kita tidak kenal? Sekarang ayo kita perkenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca maulid-maulid, rawi-rawi, baik itu ad-dibai, baik itu simtud durar, baik itu barzanji, apapun bentuk maulid yang dibacakan, itu adalah menceritakan biografi, cerita tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sekarang kita bisa bikin maulid, ada seorang penceramahnya, ada ustadznya, ada habibnya yang menjelaskan tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya Nabi ini sangat luar biasa. Basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak sama seperti kita. Nabi Muhammad manusia. Beliau tidur, beliau bangun, beliau makan, beliau puasa, beliau sholat, beliau nikah, sama seperti kita, tapi tidak sama basyariahnya. Kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda dengan kehidupan kita. Betul? Karena sallallahu alaihi wasallam ulida maktunan makhulan maktu'asurrah. Nabi ketika lahir itu disambut sama bidadari. Allah turunkan bidadari dari surga untuk menyambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung dibungkus dengan kain hijau. Ketika Nabi lahir, itu Nabi sudah pakai sifat mata. Ketika Nabi lahir, Nabi sudah dalam keadaan disunat. Ketika Nabi lahir, tidak ada ari-arinya, tidak ada satu darah pun yang menempel di tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdi mau tanya, orang mau tanya, kira-kira ayah ente barudaknya kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat
Aya teh di Karawang. Lahir sujud, aya teh. Lahir bercahaya, aya teh. Cahaya. Hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ketika lagi dibungkus kain hijau, ketika nangis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatala'la nur min famihi ila sama, keluar cahaya dari mulutnya Nabi, cahaya berpancar ke langitnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa ke rumah kakeknya Abdul Muthalib, semua rumah bercahaya berkat cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dirawat sama ibunya Siti Aminah merasa keberkahan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika diasuh oleh ibu susuannya yaitu Sayyidatuna Halimatu Sa'diyah, itu dikatakan di dalam qasidahnya, kullu baitin anta sakinuhu ghaira muhtajin ila suruji. Semua rumah yang didatangi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak butuh lagi yang namanya lampu, karena sudah terang dengan cahayanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita ditakdirkan jadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling mulia, manusia yang diagungkan oleh Allah, manusia yang disayang oleh Allah, manusia yang disebutkan akhlak yang paling terpuji di muka bumi ini adalah akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya harus mengikuti akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu bukan tujuan kita. Akhlak yang pertama kita tuju harus didasari dengan ilmu. Orang berakhlak pun harus didasari dengan ilmu. Nah, jadi nggak ada kebangga-banggaan. Saya alim, saya paham ilmu ini, saya tahu ilmu ini. Enggak. Kalau orang berilmu tidak ada akhlaknya, maka tidak akan manfaat ilmunya. Tapi kalau orang berakhlak, orang tersebut akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang rendah diri, tawadu. Tahu tawadu? Tawadunya honda. Terang dah tawadu. Tahu warna duit. Tawadu, tahu warna duit. Tah. Tawadu tah rendah diri, akhlak, nggak sombong, jadi orang nggak sombong. Kalau orang yang rendah diri, berakhlak, tawadu, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang sombong dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan kecantikannya, dengan kegantengannya, wada'ahullah, Allah akan jatuhkan derajatnya. Na'udzubillah bin dzalik. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Kata Nabi, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Dulu Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanya sama para sahabat, "Wahai Aisyah, kaifa akhlaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana sih akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Galat, maka Siti Aisyah berkata, khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Apa maksudnya akhlaknya Nabi Al-Quran? Akhlaknya Nabi Al-Quran, Nabi itu selalu menjalankan perintahnya Allah dan selalu menjauhkan larangan Allah. Kalau kita sudah bisa menjalankan perintahnya Allah, kita sudah bisa menjauhkan larangannya Allah, maka kita termaksud orang-orang yang berakhlak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termaksud orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita pengen hidup senang di dunia dan di akhirat, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Takwa itu, saya ulang, takwa itu menjalankan perintahnya Allah dan menjauhkan larangan Allah.
Pak, Bu, bukan hanya sholat yang wajib, bukan hanya puasa bulan Ramadan yang wajib, bukan hanya bayar zakat yang wajib, bukan hanya pergi haji jika mampu yang wajib. Banyak yang wajib-wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Nuntut ilmu, ngaji, belajar, nuntut ilmu, itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau wajib itu barang siapa yang melakukannya akan mendapatkan pahala, barang siapa yang meninggalkannya akan mendapat dosa. Tadi dia di masjid ayat pengajian tuh. Alhamdulillah. Saya dengar ayat santrina. Betul? Alhamdulillah. Ngaji nuntut ilmu yang benar, belajar yang benar untuk mengetahui bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Didasari dengan berakhlak, didasari dengan beradab, nuntut ilmu terus, makin alim makin merunduk. Tuh, kalau kata orang dulu kayak ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Tuh, itu orang yang alim. Nah, kita diperintahkan nih, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Nuntut ilmu itu hukumnya wajib atas muslim laki-laki dan muslim perempuan. Maka wajib atas muslim laki-laki dan perempuan, dia hadir di majelis ilmu, dia duduk di majelis taklim, dia belajar bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terang tak? Alhamdulillah. Apalagi kayak nutup aurat. Kadang-kadang nih kita suka ngeremehin nih nutup aurat nih. Yang laki-laki auratnya mabaina surah wa rukbah, dari pusar sampai dengkul wajib ditutup. Mau main bulu tangkis, mau main futsal, mau main bola, mau main apapun, wajib menutup aurat. Ini kadang-kadang nih panas, kadang-kadang hujan. Kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Di dia terang tak beleding. Terang beleding. Kalau orang Bekasi bilangnya beleding. Apa itu beleding? Pakai kolor doang. Kalau panas tuh pakai kolor doang, telanjang baju. Masya Allah, udah kayak jin. Ya? Jangan. Apa kalau kata sini? Melejit. Masya Allah. Jangan ya, nggak boleh tuh. Duduk dah depan rumah, bikin kopi rada kentalan dikit. Masya Allah. Jangan ya, nggak boleh, tutup aurat kita dari pusar sampai dengkul. Yang perempuan juga nih wajib. Ini ibu-ibu, alhamdulillah ini saya lihat rapi semua pakai kerudung. Bu, ngomong-ngomong di imah kayak gini nggak bu? Bu, di imah kumaha? Di imah pakai kerudung, pakai tuh bu. Ke warung samping pakai tuh kerudung. Betul. Kang sayur, kadang-kadang kang sayur pakai kerudung. Alhamdulillah. Jangan bu. Kadang-kadang ibu-ibu zaman sekarang ngikutin orang-orang yang ada di sono. Ya Allah, jangan deh. Yang di Jakarta, yang orang-orang kota udah pada rusak. Ini alhamdulillah orang Kerawang biar dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Saya mau tanya, ada yang main TikTok gak sini? TikTok nyaho tuh TikTok. Ayah TikTok video. Ayah TikTok. Masya Allah. Kadang-kadang ibu-ibu pakai kerudung, pakai daster, joget-joget di TikTok. Ayah tuh. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Mudah-mudahan yang hadir di sini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, jangan tuh bu taruh di status, kadang-kadang selfie. Nah, untuk selfie nyaho. Selfie kadang-kadang ditaruh di status. Masya Allah bu, kadang-kadang saya nemuin gitu ibu-ibu selfie pede aja udah. Pede, cekrek. Mukanya putih, tangannya hitam. Ayah tuh. Ayah.
Masya Allah. Jangan, nggak boleh tuh taruh muka di status, di Instagram, di TikTok. Jangan, jadilah perempuan yang solehah. Alhamdulillah nih kita masih di kampung, dijaga, nggak serusak yang ada di kota. Alhamdulillah. Ngaji, nuntut ilmu biar benar. Ya, ini yang pada perawan-perawan nih, jangan pakai pacaran-pacaran. Neng, tong, yang muda-muda juga anak lakinya, ada pacaran-pacaran nggak nih? Pacaran ada? Jangan, pacaran kan bohong. Pacaran tuh wadul, cek Sundana wadul. Nah, betul. Yang badannya bau diwangi-wangiin, betul. Yang gak punya duit minjem duit. Yang gak punya motor minjem motor. Mau jalan sama yayang bebek. Wah. Ada gak begitu? Jangan, pacaran dibohongin. Ya, perempuan tuh biar punya harga diri. Jangan gampang digombalin sama laki-laki. Jangan mau digombalin. Ya, mau dikata pantun apa, dikata puisi apa, jangan mau kegoyang hati kita. Tukang bohong. Ya, laki-laki yang kayak gitu tuh setan pala hitam. Ya, laki-laki kayak gitu setan pala hitam. Setan itu orang, cuman ada palanya. Tuh, jangan gampang dikasih puisi yang tuh, ya, panggilnya kan enggak Yayang ya. Yang ikan hiu pegel-pegel. I love you girl. Ya, Masya Allah. Jurik. Katain tuh laki jurik sih ya. Gitu tuh. Berani ya? Berani ya? Yang punya pacar nih, putusin pacarnya pulang dari sini, berani? Yang pala lo peang, gitu. Ya, jangan pakai pacaran-pacaran, nggak boleh. Ya, kata Allah, la taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati perzinaan. Mendekati aja nggak boleh. Itu kan pacaran tuh awal mula perzinaan. Pacaran, jalan bareng, nonton bareng, ngopi bareng, ya, kemana-mana diajak, itu awal daripada perzinaan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai, nggak boleh. Kata Allah, la taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati perzinaan. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena kalau orang sudah berzina, maka jalannya akan sesat. Na'udzubillah min. Terang Bu, Pak, terang tak? Iya. Paham insyaallah? Paham insyaallah? Alhamdulillah. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, jangan ambil yang enaknya doang. Yang gak enak gak mau, yang enak mau, gak boleh. Seperti sholat 5 waktu, perintah dari Allah. Suka gak suka, mau gak mau, kudu sholat. Gak boleh ninggalin sholat, kudu sholat. Mau gak mau, suka gak suka, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah daripada perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Jadi kalau kita sholatnya rapi, sholatnya bagus, insya Allah kehidupan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti jejak daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Allah akan sayang kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampunkan semua dosa-dosa kalian. Siap ikuti Nabi? Siap taat sama Nabi? Siap taat sama Allah? Alhamdulillah. Ayo kita rubah sikap kita, tambahin taat lagi, tambahin takwa kita, benar-benar ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jangan kita mau ambil yang enaknya aja, yang enggak enaknya kita nggak mau. Jangan, ya.
sholat 5 waktu, datang ke majlis-majlis taklim, itu adalah fondasi kita hidup di dunia. Dengan itu insya Allah kita akan senang hidup di dunia dan di akhirat kelak nanti. Insya Allah, mudah-mudahan dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan inayah. Mudah-mudahan Allah jaga ini kampung Kerawang, kampung Teluk Jambe Allah jaga. Mudah-mudahan orang-orang yang ada di sini, yang hadir di sini, tambah angkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ditambahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita tambah cinta lagi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fir ridha wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaq. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.